Pagi semuanya, pagi. Agak mendung cuacanya. Udah nggak terlalu panas sih, enak nih. Makin nambah umur, makin kemari, makin banyak orang-orang yang gua tinggalkan. Bukan orang ninggalin gua ya, tapi gua meninggalkan. Khususnya orang-orang yang toksik ya, yang bikin orang-orang yang bikin gua capek hati, capek pikiran, capek, bikin mental gua capek gitu loh, bikin gua lelah hayati. Apalagi yang sampai bertahun-tahun, belasan, puluhan tahun gua harus bersabar, harus coba ngertiin mereka terus gitu ya, tapi mereka nggak mau ngertiin gua. Harus belajar tentang mereka, tapi mereka nggak mau belajar tentang gua. Sekarang gua capek. Ya emang betul, gua sejak kerja di Taiwan itu gua banyak berubah. Mungkin orang yang nilai gua berubah akan berpikir bahwa oh sekarang si Janet udah kerja di Taiwan, udah ada uang apa segala macem gitu ya, mentang-mentang udah lumayan dapet uangnya gini. Iya betul, salah satunya itu. Gua nggak pungkirin dimana gua ngerasa bahwa sekarang ini gua udah bisa berdiri sendiri. Gua udah nggak takut harus tinggal numpang sama orang. Gua udah nggak takut harus ya bersandar sama orang lain ya. Waktu dulu kan gua selalu istilahnya bersandar sama ibu gua gitu kan ya. Ya walaupun ibu gua jarang belain gua, tapi maksudnya kan gua masih numpang tinggal sama dia. Gua masih ikut makan sama dia kan, karena kemarinan tuh kan. Karena yang kemarin gue bilang di video sebelumnya, dari 2008 sampai 2018 itu gue hidupnya kan luntang-lantung, nggak jelas gitu kan. Jadinya gue numpang makan gitu kan sama ibu gue, numpang tinggal. Dimana rumah ibu gue tinggal itu kan, rumah yang tempatin ibu gue itu dikontrakin sama abang-abang gue. Jadi gue numpang, makanya gue nggak bisa banyak ngebantah, ngelawan mereka. Gue diapa-apain pun, dihina sama mereka pun, gue direndahin, nggak dipandang sama keluarga gue sendiri pun, gue nggak ngelawan lah, karena gue kan nggak ada kekuatan untuk berdiri sendiri ya. Bukan kekuatan melawan mereka, tapi berdiri sendiri. Nah sejak gue kerja di Taiwan ini kan, otomatis gue ya anak gue bisa ngasih gitu kan. Gue udah ada tabungan dikit-dikit, gue mulai bisa nabung. Terus gue udah istilahnya apa ya, ya udah lebih mapan lah ya daripada kemarin gitu. Bukannya gue udah kaya sekarang, bukannya gue udah banyak duit, bukan. Tapi maksud gue, hidup gue yang sekarang ini itu udah lebih baik daripada yang sebelum gue ke Taiwan. Jauh banget gitu. Makanya apa ya, apalagi sekarang gue tuh udah capek selalu dimanfaatin sama keluarga, udah sering dihina, direndahin, dimanfaatin doang gitu kan, nggak dihargain, nggak pernah dipandang, nggak pernah didengerin. Gue terus yang harus ngertiin mereka nggak mau ngertiin gue. Ya otomatis lah, kakak-kakak gue ya gue blok-blokin, jujur aja, kakak gue blok-blokin, gue blokir semua. Ibu gue sekarang ngambek sama gue gara-gara kemarin gue bilang jangan suka banding-bandingin anak gue sama siapapun, gue nggak suka. Lah iyalah, gue capek dong, udah cukup dong gue aja yang ngerasa dibandingin terus sampai mental gue hancur gitu kan. Sampai gue kesel, sampai gue stres kayak apaan tahu, selalu dibandingin terus dari gue kecil, dibandingin sama cici gue terus gitu kan, dibandingin sama saudara yang gimana, pusing lah gue. Ya udah dong, anak gue jangan. Kan gue dengar anak gue ngeluh, anak gue kan pada ngeluh
dibandingin sama gua lah. Kalau kelakuan mereka nggak bener dibandingin ke gua. Iya, lu mah sama emak lu gini 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 gini. Giliran bagus nggak ada tuh gitu loh. Gua nggak pernah ada disebut. Jadi di mata keluarga gua kan gua emang pembawa sial. Gua kan emang selalu jelek lah di mata keluarga gua tuh nggak pernah ada bagusnya lah di mata ibu sama kakak-kakak gua tuh gua nggak ada bagus-bagusnya lah. Gua tuh benar-benar sampah lah di mata keluarga gua tuh benar-benar rendah banget lah di mata keluarga gua. Bahkan di mata sepupu-sepupu gua juga gitu kok. Tante-tante gua juga banyak yang mandang gua rendah, kayak apaan tahu. Karena ya mungkin dulu gua hamil di luar nikah terus. Gue nggak malu ya, emang ini aib tapi gue nggak malu karena ini memang buat pelajaran juga buat kalian gitu loh, buat kalian supaya jangan bikin kesalahan kayak gue kayak gitu, biar kalian juga nggak bertanya-tanya kenapa keluarga gue kok segitunya ke gue. Ya emang gue salah gitu loh, emang gue salah, gue hamil di luar nikah gitu kan, gue nikah dengan orang yang salah terus. Tapi kan emang gue yang mau nikah sama orang yang salah gitu kan, pacaran sama orang yang salah. Ya kan gue juga nggak tahu gitu loh, namanya perjalanan hidup, mau gimana lagi. Makanya sekarang gue udah, kalau ditanya punya teman nggak, gue nggak punya teman, apalagi teman baik banget nggak ada. Dan gue tuh jujur aja sekarang ya udahlah lebih enak sendiri. Kemarin aja gue jalan-jalan juga kata yang punya turnya, ini bebas ya, kalian mau kemana nanti kumpul lagi di bis jam 1 katanya, ya udah gue cus jalan sendirian lah. Emang gue orang yang senang sendirian, gue mah nggak takut kan makan sendirian, apa sendirian, kemana sendirian, selama gue pegang duit gue nggak takut. Gue lebih bebas kalau jalan-jalan sendiri, mau lihat-lihat barang di mana, kemana, gue mau jalan kemana, nggak nungguin temen gitu loh. Gue senangnya kayak begitu kalau pergi sendiri itu. Nggak harus nungguin temen, nggak enak sama temen gitu kan. Enaknya begitu kalau gue sendirian tuh, bebas lah mau kemana-mana bebas. Makanya untuk kalian kalau yang gimana, kalau kalian misalnya sama gue udah nggak pernah kontak lu lagi atau gimana, ya bukan apa-apa, gue males bener-beneran sama orang-orang yang menurut gue tuh cuman bikin hati gue kesel doang, bikin gue sakit kepala. Gue males gitu loh ngehubungin kalian tuh. Apalagi orang-orang teman-teman gue tuh kebanyakan maunya dihubungin, maunya ditanyain. Mereka tuh kehubungin gue, mereka telepon gue, WA gue kalau ada butuhnya doang gitu kan. Ada butuh duit, ada butuh buat nanya-nanya gitu kan. Nat tolong liatin ini, Nat tolong liatin itu, gimana sih ini, gimana itu ini, Nat anak gue gini gimana gini. Gue males ya. Lu kalau emang bener teman ya, kalau emang lu bener teman gue, jangan cuman hubungin gue karena lu butuh sesuatu dari gue. Lu nggak butuh pun harusnya lu nanyain kabar gue gitu aja. Lu ngaku teman baik apaan? Selama ini lu cuman manfaatin gue doang. Orang-orang di sekitar gue tuh tai anjing semua lah. Pokoknya gue males banget sama lu pada gitu. Ya sendiri lah. Sekarang gue cuman punya teman cuman say hello aja gitu aja. Gue sih males udah. Gak ada orang yang bisa gue percaya lagi. Gak ada orang yang bisa. Pasangan gue juga kemarin, mantan gue juga toksik lah. Mantan gue juga kemarin juga cuman bikin gue sakit kepala doang, bikin gue sakit hati doang. Sebel banget gue, cuman bisa nyakitin hati gue doang. Udah nggak ada sadar-sadarnya, nggak ada. Ya aku juga sayang kamu, aku juga cinta kamu, tapi kalau gue nggak ngehubungin duluan kagak ngehubungin, kalau gue nggak ini kagak juga. Udah bilang, udah gue kasih tahu gue maunya digimanain, gue nggak suka digimanain, masih aja kayak begitu. Sebel banget gua. Nggak ada belajarnya, dasar orang nggak punya otak, goblok. Bener-beneran benci gua sama orang-orang tolol tuh.